warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Ayu Alviniokori dapat kembali menjumpai Anda kali ini dalam acara Ruang Publik, dialog bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Nah pemirsa, sore hari ini kita akan berbincang dengan topik yang sangat menarik yang sedang hangat diperbincangkan saat ini di tengah masyarakat, yaitu tentang COVID-19 ataupun virus corona. Wah, hari ini kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa, ada dua dokter yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama ada Dr. Aris Yudarian Syah MM yang merupakan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan ada Dr. Bintang Sinaga, spesialis paru dari tim Pinere Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Selamat sore dokter, apa kabar? Ya, baik. Pasti sehat dong ya dokter ya. Oke, dokter, hari ini kita berbincang tentang topik yang sedang hangat diperbincangkan dan sedang ditakuti mungkin ya dok ya di tengah masyarakat. Nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi, lebih rinci lagi, dan saya juga akan mengundang Anda pemirsa di line telepon interaktif ya, bisa Anda hubungi di 061 4150 920 bagi Anda juga yang ingin berbincang bersama kami di sini ataupun ada yang ingin langsung bertanya nih dengan dokter-dokter yang hadir pada sore hari ini ya. Oke, nah dokter, ini sebelum kita berbincang lebih jauh lagi sebenarnya virus corona ataupun COVID-19 ini mungkin harus kita jelaskan dulu nih. Virus corona ini sebenarnya virusnya seperti apa, penyakit yang seperti apa dokter Bintang, supaya masyarakat di rumah juga lebih paham nih seperti itu. Ya, terima kasih ya. Virus corona itu sebenarnya adalah salah satu tipe virus dari berbagai macam virus ya. Dan sebenarnya ada beberapa tipe yang dulu pernah ada itu pada manusia, biasanya menyebabkan gejala yang ringan, common cold. Lalu kemudian ada dua lagi yang lebih menyebabkan keadaan yang lebih parah, yaitu kalau kita ingat SARS ya dulu, ya. Lalu MERS-CoV yang Middle East ya, yang dari Timur Tengah. Kemudian kalau yang COVID itu adalah yang baru lagi dari coronavirus. Jadi ini tipe-tipe dari coronavirus tipe yang baru, jenis yang baru ditemukan. Kalau kita dulu namanya novel coronavirus 19, sekarang namanya sudah ditetapkan WHO yaitu SARS-CoV-2, dan penyakitnya nanti disebut dengan COVID-19. COVID-19, ya. Oke. Jadi ini bedanya apa dokter dengan SARS sendiri? Bedanya dia memang beda, jenis yang baru, tetapi memang dia dalam golongan famili yang sama. Famili yang sama. Iya. Oke, baik. Nah dokter, ini kalau ada masyarakat ataupun seseorang yang terinfeksi ataupun terjangkit virus corona ini, gejala-gejala awalnya seperti apa yang ditimbulkan biasanya dok? Ya. Jadi gejalanya bisa dari ringan, sedang sampai dengan berat. Bahkan ada beberapa yang bisa tidak terlalu menimbulkan gejala. Jadi gejalanya itu kita bisa lihat itu ada demam, ya, batuk, dan sulit bernafas atau sesak nafas. Itu ya gejala yang paling utama. Kemudian nanti bisa juga nyeri kepala sedikit atau nyeri di badan ya, kayak nyeri otot dan lain-lain seperti itu. Tapi terutama yang tiga tadi. Tapi ini memang bervariasi, maksudnya dari ringan sampai dengan berat ya. Dan kebanyakan memang ringan. Jadi kebanyakan ringan sampai sedang. Berat itu hanya sekitar 10%, dan dengan angka fatality case kematiannya sekitar 2,5% segitu. Oke, baik. Nah ini masyarakat Indonesia dihebohkan ataupun digegerkan dengan beberapa waktu yang lalu Presiden kita Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa di Indonesia sudah ada 2 pasien yang positif terjangkit virus corona ya Dokter Aris, dan ini membuat masyarakat Indonesia wah gimana gitu ya Dokter Aris ya. Padahal ini sebenarnya tidak harus seperti itu menanggapinya. Dokter Aris gimana nih melihatnya? Oke, baik. Sebenarnya kita nggak perlu panik ya. Karena memang virus corona ini menghasilkan informasi yang banyak, ya. Apalagi di media-media sosial kita lihat, media-media publik lain itu informasi yang tidak benar tentang virus corona ini banyak, sehingga masyarakat itu mengadopsi informasi yang kurang baik, sehingga
rasa kekhawatiran dan rasa panik itu jauh lebih besar daripada rasa kewaspadaannya. Oleh sebab itu pemerintah berharap yang pertama adalah masyarakat nggak usah terlalu panik lah, ya, tapi juga tetap mewaspadai bagaimana virus corona ini gitu, dan sebisa mungkin mendapatkan informasi-informasi yang bersumber dari kanal-kanal yang baik dan benar. Saya rasa itu aja. Karena sampai saat ini walaupun sekarang sudah kita ketahui sudah hampir 76 negara, tapi Indonesia tuh masih 2 yang dinyatakan positif. Nah, saya rasa itu aja sudah hampir menyatakan bahwa Indonesia ini cukup waspada lah terhadap mengantisipasi virus ini. Dan alhamdulillahnya belum sampai ke Sumatera Utara ya, Dok? Ya, alhamdulillah Sumatera Utara masih belum ada yang konfirmasi ya, belum Dr. ada Bintang. ya. Iya. Mudah-mudahan Dan kita berharap akan terus lah begitu. Iya, benar sekali. Baik, dokter. Nah, ini kalau kita lihat di media sosial banyak sekali video-video yang beredar yang dari negara Cina begitu ya, dokter ya, memperlihatkan ada video orang yang lagi berjalan tiba-tiba jatuh dan meninggal di tempat. Semengerikan itukah, Dokter Bintang, untuk corona ini sendiri? Ya, sebenarnya angka kematiannya tadi sudah kita bilang 2%. 2% saja sebenarnya, Dokter Tapi Bintang. karena mungkin di Cina itu memang banyak kasusnya ya, jadi memang angka kematian di Cina ya jadinya banyak, dia 2000-an dari Cina. Penyebarannya cepat begitu ya, Dan dokter, penyebarannya ya? cepat ya. Oke, baik. Nah, dokter, ini untuk penularannya seperti apa sih sebenarnya, dokter? Sampai kita sebenarnya memang harus mewaspadainya begitu. Penularan itu kan pertama sekali diketahui dia dari hewan ya, yang dari pasar Wuhan, dia jadi ini virus zoonotik, zoonosis ya, jadi bisa bertransmisi dari hewan ke manusia. Oke, baik. Ya. Ini juga bisa kita lihat di layar kita ya, pemirsa ya, bisa dibaca juga. Ini ada beberapa himbauan juga bagi kita supaya untuk memperhatikan ya. Oke, baik. Berarti ini awalnya dari Wuhan dan dari binatang begitu ya, dokter ya. Kalau dari manusia ke manusia itu penularannya seperti apa, dokter? Manusia ke manusia ternyata bisa ya, itu melalui kontak erat ya, biasanya jarak 2 meter, lalu ada yang bersin, batuk atau berbicara, yang bersin, batuk, berbicara ini terinfeksi virus itu, tentu nanti yang di dekatnya akan bisa droplet-droplet yang terbang ini akan bisa terhirup. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dia dropletnya jatuh ke sini atau ke benda, sesuatu benda begitu ya, dokter ya? Apakah juga bisa gagang pintu dan lain-lain ya, lalu kita megang ya dengan tangan kita, kemudian kita tidak cuci tangan, kemudian kita memegang mata atau hidung atau mulut kita, nah kita bisa juga tertular melalui itu gitu. Oke, wah berarti ini memang harus rajin cuci tangan, pencegahannya begitu ya, dokter ya. Tidak perlu khawatir pembelian masker berlebihan kalau seperti yang kita lihat di berita-berita ya, Dokter Aris ya. Ini masker juga sudah harga penjualannya juga sangat tinggi ya. Nah, ini bisa kita lihat ya, pemirsa ya. Ini juga ada call center ya. Call center ini bisa Anda pergunakan, pemirsa, untuk pengaduan ya. Jadi jika kita melihat ataupun ada kerabat ataupun melihat seseorang yang memang kira-kira gejalanya ataupun terindikasi virus corona, bisa hubungi call center yang sudah ada di layar tadi ya, pemirsa ya. Nah, Dokter Aris, ini walaupun di Sumatera Utara belum ada belum ada data ataupun belum ada laporan yang kira-kira ada positif corona, tapi seperti apa untuk dari pemerintah kita sendiri Provinsi Sumatera Utara menanggapinya ataupun mengantisipasinya, ini bagaimana, dokter? Oke, baik. Jadi Kementerian Kesehatan berdasarkan rilis yang terakhir itu sudah menyiapkan 100 rumah sakit ya seluruh Indonesia. Nah, untuk Sumatera Utara kita ada 5 rumah sakit. Ya, untuk Medan itu ada Rumah Sakit Haji Adam Malik yang merupakan pusat rujukan dari 4 rumah sakit yang ada sekarang ya. Oleh sebab itu masyarakat nggak usah khawatir. Seandainya pun ada gejala-gejala seperti yang disebutkan Dr. Bintang tadi, ya silakan aja datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di mana saja. Di mana saja dia tinggal, nanti akan coba
digali dan diidentifikasi kira-kira ini mengarah ke mana gitu. Kalau memang berdasarkan kriteria dan gejala-gejala itu masuk, seseorang itu terinfeksi oleh corona ini, ya mungkin petugas akan sigap gitu. Apalagi sekarang sudah ada call center. Jadi masyarakat silakan mengakses call center itu, bertanya apa saja terkait dengan virus corona. Ya, rumah sakit Adam Malik saya kira sekarang sudah standby lah, sudah siap ya untuk menerima pasien-pasien rujukan yang memang terindikasi virus corona. Ya, saya rasa itu. Baik. Nah, tadi pemirsa sudah lihat di layar televisi ya, ada 4 rumah sakit di Sumatera Utara yang bisa menjadi rujukan jika ada kerabat kita ataupun kita melihat ada seseorang yang mungkin terindikasi virus corona, bisa langsung menghubungi rumah sakit terdekat ataupun rumah sakit yang sudah ada rujukannya ya, dan call centernya juga bisa Anda hubungi untuk pengaduan ya pemirsa. Jadi jangan terlalu panik, karena memang untuk pemerintah kita sendiri dari Provinsi Sumatera Utara juga memang sudah siap untuk menangani virus corona ini. Ini call centernya ya pemirsa, bisa dilihat dan bisa Anda catat langsung ya, buat Anda yang di rumah dicatat. Dan jangan lupa kalau ada melihat kerabat, tetangga ataupun siapapun, bisa langsung menghubungi call center yang ada di layar televisi Anda. Baik, nah ini tadi untuk yang tadi sudah kita bahas tentang masker ini, Dokter Aris, masker, ya. Masker juga sudah hilang dari peredaran, kalaupun ada harganya sangat tinggi melambung. Ini bagaimana sebenarnya masyarakat kita terlalu panik ini ya, Dokter Aris? Jadi itu tadi, karena kepanikan itu akhirnya menerima informasi yang salah. Padahal sebenarnya masker ini hanya digunakan kepada orang-orang yang menderita sakit saja. Ya memang benar sakit. Ya, jadi kalau orang ya sehat, ya saya kira nggak ada gunanya perlu kalau ya, pakai Dok, masker. Ya oleh sebab itu tolonglah agar kita bijak, ya bijak, sehingga masker ini memang betul-betul bisa digunakan oleh orang-orang yang perlu. Ya apalagi di dunia medis ini, masker ini kan menjadi suatu perlengkapan yang wajib. Wajib, benar. Ya jangan sampai nanti kita butuh untuk perlengkapan yang wajib, tapi kita nggak menemukan lagi masker itu. Saya kira itu. Nah, masyarakat nggak perlulah menimbun atau mencoba mencari-cari masker dan lain-lain, sementara dia tidak butuh gitu. Sebenarnya sehat dan tidak memerlukan. Kalau orang itu sehat ya, nggak dokter, perlu pakai masker. Jadi masker itu untuk orang-orang yang sakit, sehingga mengurangi penularannya terhadap orang lain. Oke, baik dokter. Nah, saya beralih ke Dokter Bintang kembali. Dokter tadi menyebutkan bahwa ini penularan awalnya dari hewan, begitu ya Dokter Bintang ya. Kalau hewan peliharaan atau ada hewan-hewan tertentu ini yang menularkannya, itu seperti apa sih sebenarnya Dokter Bintang? Sampai saat ini memang masih disangkakan atau diidentifikasi hewannya adalah hewan liar yang seperti kelelawar. Kelelawar. Ya. Ada juga yang membilang ular atau ada hewan perantara yang terenggiling. Jadi masih hewan yang bukan hewan peliharaan. WHO menyatakan belum ada bukti bahwa ada pada hewan peliharaan. Oke, berarti aman ya, tidak terlalu jangan panik, hewan peliharaan juga nggak boleh masuk rumah atau dikandangin di mana gitu ya. Tetap harus waspada, tetapi memang kita harus mengetahui informasi yang jelas dan benar ya, seperti Dokter Aris bilang tadi, karena memang di media kita, apalagi di media sosial, banyak sekali informasi-informasi yang beredar yang ternyata hoax begitu ya, tentang virus corona ini, yang membuat masyarakat semakin panik begitu ya pemirsa ya. Nah, baik, untuk tadi Dokter Bintang mengatakan bahwa ada, kalau droplet itu menempel di suatu benda, kita bisa tertular begitu ya dokter ya, untuk karena kita tidak cuci tangan seperti itu ya dokter ya. Kita pegang, lalu kita memegang wajah begitu ya dok ya, atau mata, gitu, atau mulut. Nah dokter, kalau itu menempel di suatu benda, itu bertahan berapa lama kira-kira dokter virusnya itu? Kira-kira dia sekitar 2 jam sampai tergantung ininya ya, kelembapannya, suhunya, kira-kira gitu. Tapi biasanya dia sekitar paling lama beberapa hari atau 1-2 hari saja. Tapi kalau suhunya panas juga mungkin lebih cepat ya. Oke, baik. Berarti memang harus rajin cuci tangan ya pemirsa ya. Nah, ini di layar juga Anda bisa melihat ya. Nah, di sini oke, pemirsa bisa baca bahwa iya,
bahwa memang kita harus rajin-rajin cuci tangan, apalagi pada saat-saat seperti ini ya pemirsa ya. Cuci tangan juga harus cuci tangan yang benar, menggunakan sabun ya dokter Bintangnya, jangan asal cuci tangan saja begitu ya dokter ya. Sabun dengan air yang mengalir, Dengan sabun tapi yang kalau itu yang paling bagus, tapi kalau tidak ada kebetulan ya kita pakai yang itu yang apa namanya? Sanitizer Iya, begitu dokter iya. ya. Oh, Tapi gitu. lebih bagus memang air dengan sabun. Oke, oke. Nah, dokter Aris untuk ini kan sudah ada 2 pasien yang positif di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah ada nggak ya vaksinnya nih, dokter Aris? Ya, vaksin untuk COVID-19 ini sampai sekarang memang belum ada. Mhm. Ya, jadi seandainya ada informasi-informasi yang menyebutkan bahwa ada obat yang bisa untuk mengantisipasi, saya kira itu informasi yang salah juga. Ya, karena hingga hari ini untuk vaksin untuk mencegah virus corona ini terinfeksi kepada seseorang itu belum ada lah. Ya, semoga ke depan mungkin para ahli bisa segera menemukan ya kan. Iya, Tapi iya, hingga iya. hari ini memang belum ada. Belum ada ya. Iya. Ini juga yang menjadi kekhawatiran yang berlebih untuk masyarakat kita Iya. juga begitu ya dokter Iya. ya. Waduh, mudah-mudahan ini pasien yang dirawat yang 2 positif ini bisa cepat pulih begitu ya, tidak Iya. menyebarkan virusnya kemana-mana. Mudah-mudahan. Nah dokter, ini kan tidak ada vaksinnya nih dokter Bintang. Apakah antibiotik bisa mencegah begitu dokter untuk virus ini dok? Kalau virus tentu kalau antibiotik tentu untuk bakteri ya. Oh, Jadi oke. sebenarnya kalau penyakit karena virus tidak diberikan, Tidak perlu antibiotik ya? tidak diperlukan. Hanya saja beberapa kasus bisa saja jika dia masuk dengan keadaan sepsis dan lain-lain, maka mungkin akan diberikan dengan bakteri empiris, antibiotik empiris. Tetapi kalau virus memang bukan antibiotik obatnya. Oke, nah dokter, ini gejala awalnya kan sangat umum begitu ya dokter ya, flu, kemudian demam. Ini yang bisa kita bedakan influenza biasa dengan COVID-19 ini seperti apa sih sebenarnya dokter Bintang? Ya, memang gejala hampir sama. Tetapi pada COVID-19 ini batuk, sesak, dan demam itu sangat utama. Sedangkan yang flu dia lebih banyak kan misalnya hidung meler, nyeri tenggorokan, kemudian badan yang pegal-pegal dan sendi-sendi. Nah, jadi memang gejala gejala memang bisa sama hampir karena memang sama-sama virus ya. Pada COVID juga bisa dirasakan nyeri-nyeri itu, tetapi pada yang flu itu lebih terasa. Dan pilek-pileknya itu juga lebih banyak ya, dan nanti kebanyakan lebih parah, nanti keparahannya lebih banyak persentasenya pada yang COVID akhirnya nanti dibandingkan flu. Iya, nah ini masyarakat juga pada panik ya, lihat yang flu sedikit, waduh ini COVID nih. Ada yang batuk, waduh kamu nih corona nih gitu. Bahaya nih karena memang gejalanya sama ya pemirsa ya. Untuk itu memang harus mengantisipasi ya dokter ya. Kalau memang ada gejala-gejala yang seperti itu, boleh langsung memeriksakan diri ya dokter ya. Boleh ke ke fasiankes Fasiankes terdekat, terdekat. apakah ke dokter, apakah ke fasiankes yang lain. Oke. Untuk demamnya ini kalau untuk COVID apakah demam ini lebih lama begitu ya dokter ya? Yang membedakan dengan Demamnya demam lebih biasa. agak lebih di atas 38 derajat. Oh ya. gitu. Oke, baik. Nah, wah ini juga pemirsa jangan terlalu panik ya kalau ada keluarga yang demam, jangan langsung dituduh nih COVID nih gitu, karena kan memang dokter Aris ini kan memang harus ada riwayat kontak dengan keluarga luar begitu apa Iya. bagaimana dokter Aris? Jadi begini, jadi untuk mendiagnosa bahwa ini COVID, jadi selain gejala-gejala klinis seperti yang Iya. disebutkan Dokter Bintang tadi, tentunya kita akan coba mengidentifikasi ke belakang gitu. Jadi sebelum dia sakit ini dia dari mana? Dari mana? Ya, atau Bertemu sebelum dia dengan sakit siapa? ini dia bertemu dengan siapa? Iya, iya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang kita tidak kemana-mana dan tidak ketemu siapa-siapa, tiba-tiba kita sakit, ya udah kita yakinkan saja memang kita tidak terinfeksi virus corona gitu. Jadi jangan batuk, sesak, ya gangguan pernapasan, sakit menular, Iya, iya. lah virus corona jangan. Jadi cobalah kita biar bisa lebih paham kalau memang kita tidak ada bersentuhan dengan negara-negara terinfeksi ya, atau tidak juga ada komunikasi dengan orang-orang yang baru pulang dari negara-negara terinfeksi, saya kira
kita sih aman-aman saja gitu. Oke, nah jadi ini dapat dikatakan siapa sebenarnya yang sangat berisiko terinfeksi virus corona ini, Dokter Aris? Wah, kalau yang paling beresiko sekali sebenarnya saat ini adalah tenaga kesehatan gitu. Oh iya benar. Karena berkontak langsung. Iya, gitu ya, karena dia dokter, berkontak ya? langsung kepada orang yang mungkin diduga gitu Iya, ya kan, iya. karena ini masih diduga awal ya. Jadi di samping itu ya orang-orang yang sering berkomunikasi atau sering berinteraksi dengan orang-orang yang baru datang lah dari luar negeri misalnya. Jadi itulah yang paling sering berisiko saat ini. Oke, maka dari itu jangan langsung dituduh ya kalau tidak ada kontak dengan warga asing ataupun belum Tidak ada pulang dari bepergian, mana, itu berarti tidak begitu ya Iya. dokter ya. Oke, nah tadi dokter Bintang mengatakan bahwa gejala-gejalanya ada yang sedang, ada yang ringan, sedang, bahkan yang berat begitu ya dokter. Bahkan ada yang tidak menunjukkan gejala ya dokter ya. Tidak merasakan. Tidak merasakan, bukan tidak menimbulkan. Ini bagaimana dokter untuk mendeteksi dari orang yang tidak menunjukkan gejala ataupun tidak merasakan gejala, ini bagaimana nih cara mendeteksinya dokter? Ya. Ya itu tadi. Ya kalau tidak terlalu bergejala memang agak sulit. Iya. Ya. Tapi ya di tracing lagi ke belakang tadi seperti yang tadi, apakah ada riwayat berkunjung ke negeri yang terjangkit Iya, ya. iya. Sekarang udah banyak negeri yang terjangkit atau apa namanya berteman gitu, berkomunikasi atau kontak. Iya. Ya. Memang itu yang dapat kita identifikasi bahwa itu dapat terinfeksi virus corona begitu ya dokter ya, itu salah satu gejala-gejalanya. Oke baik. Nah pemirsa, kita sore hari ini juga kehadiran audiens ya, teman-teman mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara, dan kita beri kesempatan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Yang pertama, ya silakan. Boleh disebutkan namanya dan asalnya dari mana ya, Universitas mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila Siregar, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Sumatera Utara. Jadi gini dok, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah virus corona ini di daerah kampus? Dan tadi kan dokter sudah memberikan informasi bahwasannya cara virus corona ini menyebar itu hanya melalui sentuhan ataupun berkontak langsung gitu kan dok. Apakah bisa virus corona ini kita terinfeksi melalui udara gitu dok? Hanya itu saja. Bila ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi namanya siapa? Adik? Nurul Fadilah. Nurul, Nurul Fadilah ya, dari FKM UINSU Medan. Baik, nah ini bisa dijawab mungkin Dokter Bintang ya. Ini bagaimana cara mencegah di lingkungan kampus? Kemudian apakah virus corona ini bisa menyebar melalui udara begitu Dokter Bintang? Memang dia penyebar melalui udara. Jadi misalnya ada yang bicara seperti ini, kemudian ada percikan ludahnya yang mengandung virus itu, dengan jarak yang dekat kita 2 meter biasanya itu, maka ya ada kemungkinan kita bisa kena, ataukah dia batuk, bersin atau berbicara. Kalau tadi disentuh maksudnya begini, misalnya ada yang batuk, penderita COVID batuk, misalnya dia kena ke tombol apa atau gagang tangga apa atau ini, lalu kita sentuh, bukan maksudnya bersentuhan, tapi kita memegang wajah kita lagi, mata, ini dari mata bisa yang ada mukosanya ya, dari hidung kita pegang-pegang hidung, kita kan nggak tahan tuh kalau nggak pegang-pegang mulut, nah gitu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi bukan bersentuhan gimana fisik langsung, Dok? bukan begitu maksudnya. Tapi kalau bicara begini memang, apalagi kalau bersin tuh banyak tuh yang keluar. Nah, jadi memang bisa di sini memang. Jadi kalau ditanya apa tadi pencegahannya tentu apa ya, cuci tangan dengan yang benar, ada sabun air lalu kita ginikan, kemudian diginiin ya 6 langkah ya, lalu diginiin ya gitu, kemudian gini ya, lalu ini gitu. Nah, itu cuci tangan yang benar, jadi bukan gini-gini aja. Kemudian kalau memang kita lagi sakit, tentu pakailah masker, seperti itu. Jadi supaya nggak kena juga buat teman-teman yang lain. Dan kalau di universitas-universitas, beberapa universitas sudah mengeluarkan sedikit panduan bahwa untuk jika tidak perlu, maka sivitas akademika itu tidak usah berkunjung ke negara
terutama Cina ya pasti. Iya, studi tour misalnya ya dokter ya. Atau negara terjangkit seperti itu. Sudah ada beberapa universitas yang membuat paduan seperti itu. Oke, baik. Untuk perjalanan dinas ya, tapi kalau perjalanan pribadi mungkin ya Pak ya diiniin, tapi perjalanan dinas dan kantor-kantor swasta juga sudah mulai ada mengeluarkan aturan seperti itu. Tapi kebanyakan masih mengarah ke kunjungan ke baik. China. Oke, baik. Nah, pemirsa, saya juga mengundang Anda ya di line telepon interaktif bagi Anda yang di rumah yang ingin berbincang juga ataupun bertanya langsung dengan narasumber kami yang ada di studio saat ini. Anda bisa langsung menghubungi di 061415092, 061415090 ya, bisa Anda pergunakan untuk bertanya-tanya langsung dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Mungkin di rumah juga banyak pertanyaannya, pemirsa juga yang masih awam pasti masih bingung nih corona seperti apa, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain, langsung saja boleh ya pemirsa ya, kami masih memberikan waktu untuk Anda bertanya-tanya. Nah, berarti apa namanya, dari udara bisa ya dokter ya. Mungkin itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat sehingga memborong masker yang begitu banyak. Takut ada yang sakit tidak sadar diri untuk menggunakan masker begitu. Maka dari itu dia mengantisipasi dengan aku aja lah yang pakai masker gitu ya. Dokter Aris gimana ini dokter? Oh iya, itu tadi yang penting kita itu bisa menjaga kebersihan lingkungan kita lah ya. Diri kita, lingkungan kita, keluarga kita ya, termasuk juga mulai lama berperilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Ya, saya kira kuncinya itu aja ya. Asal kita bisa berperilaku hidup bersih dan sehat, bisa menjaga khususnya COVID ini, bisa menjaga kebersihan tangan itu dengan baik ya. Juga sementara ini coba menghindar dari area-area publik yang memungkinkan untuk terinfeksi. Saya kira itu sudah bisa meminimalisir lah kita bisa terkena dari COVID ini. Oke. Nah, ini Pak kan sering ada paket-paket dari luar negeri, misalnya dari Cina. Iya. Ini aman nggak kalau kita menerima paket-paket dari Cina sendiri, Pak? Itu tadi seperti yang disampaikan Dokter Bintang ya. Jadi memang virus ini seharusnya itu dia hidup di mikroorganisme, di orang yang hidup. Jadi seandainya pun paket itu kan benda mati ya. Iya. Nah, benda mati itu tergantung tadi suhu sekitar ya. Jadi kalau memang dia benda mati ya, saya kira dalam waktu yang singkat virus itu pasti akan mati juga gitu, karena dia tidak hidup di inangnya gitu. Iya. Jadi saya kira aman lah kalau Aman lah paket-paket ya, yang dari masih boleh lah belanja-belanja online ya teman-teman ya. Iya, apalagi dari Cina ke Indonesia tuh Iya, pengirimannya kan bukan sejam 2 jam Iya, gitu kan. benar. Nah, saya kira masih aman. Aman ya Pak ya. Oke, nah untuk di Provinsi Sumatera Utara sendiri, Dokter Aris, untuk batasan bepergian ini sudah ada belum dicanangkan oleh pemerintah untuk transportasi ataupun pesawat begitu, Dokter Aris? Iya, sebenarnya kalau pelarangan secara resmi itu nggak ada. Ya, jadi pemerintah itu hanya sebatas himbauan agar tidak dulu bepergian kepada negara-negara yang terjangkit. Ya, termasuk juga kalau kita melihat sekarang perusahaan penerbangan juga sudah mulai menutup jalur ya, terutama ke negara-negara asal dari virus corona ini seperti Cina ya. Nah, saya kira itu juga termasuk salah satu cara pemerintah agar mengurangi bagaimana virus corona ini tidak masuk ke Indonesia. Nah, saya kira itu gitu. Oke, itu salah satu bentuk pencegahan dari pemerintah salah satu sendiri bentuk ya, Dokter pencegahannya ya. ya dengan menutup, dan kalau kita sih kita anjurkan supaya sementara ini jangan dulu bepergian ke negara-negara yang terjangkit. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita masih akan berbincang lagi nih seputar COVID-19 ataupun virus corona. Namun Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Publik. Keindahan Danau Toba memang tidak disangsikan lagi. Panoramanya memiliki magnet utama wisata di Sumatera Utara yang menjadi gerbang menuju Pulau Samosir. Di Pulau Samosir yang dikenal dengan tanah Batak ini, banyak menawarkan keunikan tradisinya. Selain itu, di Pulau Samosir ini memiliki tempat wisata untuk keluarga dan beragam keindahan potensi alam yang indah dan alami.
keindahan Pulau Samosir sungguh mempesona. Iya, kembali bersama kami pemirsa di Ruang Publik dan kita masih membahas tentang COVID-19 ataupun virus corona yang sedang marak diperbincangkan di masyarakat ya pemirsa ya, apalagi sudah ada 2 pasien yang positif virus corona yang ada di Depok ya, di Jakarta sana, dan mudah-mudahan jangan sampai ke Sumatera Utara ya pemirsa ya, sama-sama berdoa lah kita ya. Nah, untuk mencegahnya virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita ini tentunya harus ada imunitas kita yang tinggi begitu ya Dokter Bintang ya. Oke, sebelum saya bertanya kepada Dokter Bintang, kita angkat telepon dulu nih, sudah ada yang masuk. Halo, selamat sore. Di televisi ini Pak, di TVRI. Halo. Mengenai virus corona. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Sudah tersambung Bapak atau Ibu? Selamat sore Bu. Iya, kami kembali mengundang Anda ya pemirsa di line telepon interaktif di 061. Ini dengan Pak Dadi Aritonang Bu. Halo. Dengan Bapak siapa Pak? Yang mau saya tanyakan Bu, Iya, Bapak namanya siapa? Maaf Bapak. dengan Pak Dadi Aritonang Bu. Pak Aritonang, di mana Pak Aritonang? Halo Pak, bisa mendengar Di suara saya? Lupatan Bu. Oke, silakan Bapak, apa yang ingin ditanyakan Pak? Yang mau saya tanyakan Bu kan, Pak Aritonang, maaf sebelumnya volume televisinya dikecilkan dulu ya Pak, supaya lebih lancar kita komunikasinya Pak. Dikecilkan dulu mengenai volumenya Pak. mengenai virus corona yang Iya. sedang diberitakan di TVRI Bu. Iya. Sementara di pasar, di pajak masih beredar juga itu pakaian-pakaian yang rombengan dari luar negeri Bu. Oke. Pakaian bekas begitu Pak? Jadi yang saya mau tanyakan, iya Bu, betul Bu. Iya, yang ditanyakan apa Pak? Jadi kasihan kalau masyarakat yang memakai pakaian-pakaian bekas yang dari luar negeri itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aritonang, nanti akan dijelaskan oleh dokter-dokter yang ada di sini ya. Baik, terima kasih Pak Aritonang. Mungkin khawatir juga mau beli pakaian bekas ya Pak Aritonangnya ya. Mungkin bisa dijelaskan dokter, ini untuk di benda ataupun barang bekas yang datang dari luar negeri, ini bisa nggak ini tertular kalau kita pakai nih bajunya gitu, Dokter Aris dulu deh mungkin. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa virus ini tidak bisa hidup di benda yang mati. Ya, kalaupun dia tinggal di situ mungkin umurnya nggak lama, jadi cuma hitungan jam dia akan mati juga gitu ya kan. Jadi saya kira nggak usah khawatir lah kalau mau menggunakan atau membeli pakaian-pakaian eks luar negeri ya. Silakan aja Pak, karena pakaian luar negeri atau pakaian atau benda mati ini tidak merupakan media penyampai cepat ya virus corona. Jadi saya kira itu aja, nggak usah khawatir, tetaplah beraktivitas seperti biasa. Kalau selama ini memang hobi beli baju eks luar negeri, silakan aja gitu ya kan. Iya, karena memang Nggak itulah usah. kekhawatiran masyarakat, banyak sekali yang Iya. dikhawatirkan, barang-barang dari luar kah atau seperti apa. Iya, nggak apa-apa. Banyak kekhawatiran dari Iya. masyarakat ya dokter ya. Oke, nah pemirsa, saya juga masih memberikan kesempatan bagi Anda di rumah yang mungkin masih ada juga unek-unek yang ingin ditanyakan kepada dokter di sini, bisa menelpon di 0614150920 ya, silakan dipergunakan. Nah, sembari kita menunggu penelpon masuk, kita beri kesempatan lagi pemirsa untuk teman-teman yang ada di studio yang ingin bertanya. Silakan, audiens kita dari mana? Silakan berdiri. Baik, nama saya Aida. Iya, Rani dari baik. KM Unsur. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu tadi kata dokter bahwasanya salah satu gejala Oke, adik sebentar, ada telepon yang masuk, kita pending dulu ya. Ini kita angkat dulu telepon yang ada di rumah ya. Halo. Halo. Iya, Bapak, dengan Bapak siapa, Pak? Halo. Iya, Pak. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
Wan Indra, Tanjung Merawa. Silakan Pak Indra, ada yang ditanyakan Pak? Ya ini masalah program dari pemerintah PDS itu kan, Gimana Pak? mendukung hidup sehat, bersih, germas. Oh iya. Aha. Mungkin untuk kalangan menengah ke atas mungkin itu bisa terlaksana. Baik. Bagaimana program untuk kalangan menengah ke bawah, mereka hidupnya pas-pasan, kadang pun nggak pas. Baik. Selanjutnya Pak? Kadang pasnya pun pas nggak makan. Macam mana mereka hidup secara mengikuti program pemerintah tentang germas, BBHSI itu kan dari pemerintah. Iya. Bagaimana untuk kalau masyarakat menengah ke bawah begitu ya Pak ya? Kan itu perlu dana semua. Baik, terima kasih Pak Indra di Tanjung Merawa ya. Iya, nah kalau menurut Pak Indra nih dari pemerintah sendiri kan ada germat ya Pak ya. Ini katanya untuk menengah ke atas, masyarakat menengah ke atas ini bisa lah direalisasikan. Bagaimana dengan masyarakat yang menengah ke bawah nih, Dr. Aris? Jadi gerakan masyarakat hidup sehat ini kan bukan program untuk diberikan kepada masyarakat dengan level ya. Iya. Jadi germas ini untuk seluruh masyarakat Indonesia ya, tidak memandang level. Iya. Ya, termasuk golongan yang mampu ataupun tidak mampu. Karena Iya. salah satu poin di germas ini adalah rutin melakukan olahraga. Olahraga. Ya, di rumah gitu sendiri. Jadi saya kira kalau olahraga di rumah atau beraktivitas ringan di rumah kan nggak perlu biaya lah. Iya, siapapun bisa melakukannya Pak. Bisa ya. Nah, jadi saya kira itu pemahaman yang mungkin kurang baik ya, kurang pas mungkin terhadap program pemerintah Germas. Jadi Germas ini bukan program yang mengharuskan kepada si A melakukan si ini gitu, tidak. Jadi Germas ini kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan beberapa poin-poin. Salah satunya itu tadi saya bilang yang paling ringan adalah melakukan olahraga, tidak merokok, ya, lingkungan yang bersih dan sehat, dan itu kan bisa dilakukan sendiri di rumah kita masing-masing. Tidak memandang kelas dokter ya. ya. Kalau itu mungkin pemahaman yang kurang masih keliru ya Masih untuk keliru, iya. Bapak Indra Tanjung Merawa. Baik, saya beri kesempatan tadi yang ingin bertanya, silakan. Tadi terpending ya, silakan, namanya siapa, dari mana? Nama saya Aiza Raihani dari FKM Uinsu. Ya. Yang ingin saya tanyakan tadi bahwasanya kalau kata dokter itu bahwa salah satu gejala dari virus corona ini adalah demam. Jadi kalau misalnya seseorang itu demam, apakah 1 hari demam itu langsung periksa ke dokter atau tunggu beberapa hari dulu baru kita periksa ke dokternya? Oke, baik. Itu saja Aiza. Terima kasih ya dari FKM Uinsu ya. Nah, ini demam dokter. Apakah 1 hari demam kita langsung cek ke dokter atau tunggu beberapa hari atau seperti apa sebenarnya dok? Ya. Demam itu banyak penyebabnya ya. Jadi apakah memang ada infeksi atau dehidrasi dan lain-lain ya. Iya. Jadi kalau memang demam 1 hari mau cek ke dokter silahkan saja. Tentu dokter tidak akan baru 1 hari kok datang gitu ya. Iya, Nggak gambaran gitu. juga ya dok ya. Nggak benar juga. Jadi silahkan saja kalau mau langsung cek. Tapi kalau juga mau ditengok dulu, banyak minum dulu, Iya, begitu lihat juga. perubahan. Lihat terlebih perubahan dahulu juga ya, dok, ya. silakan. Kami salah juga kalau mau bilang demam 1 hari tidak boleh ke dokter. Ya gitu ya dokter ya. Cuman mungkin kekhawatirannya jangan terlalu tinggi dulu, mungkin seperti itu. Iya. Mungkin itu yang bisa. Dokter Aris ada yang ditambahkan, dokter, ini masyarakat yang demam di rumah ini panik nih, berbondong-bondong di rumah sakit sepertinya dok. Kalau secara klinis memang kan hampir semua penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri, bisa bakteri, parasit atau virus, itu kan demam. Ya, jadi biasanya kan ada inkubasi namanya ya. Kalau untuk COVID ini inkubasinya itu kan antara 2 sampai 14 hari gitu kan. Jadi ya kalau ada keinginan baru 1 hari demam itu langsung berobat ke fasilitas kesehatan, saya kira itu termasuk salah satu yang baik juga gitu ya kan. Cuma jangan langsung khawatir dan jangan langsung panik gitu ya kan. Karena panik juga bisa bikin demam. Gitu. Benar ya dok. Iya. Jangan-jangan demamnya karena panik, bukan karena virus yang lain. Iya, jadi saya kira itulah
ya. Walaupun salah satu gejalanya itu demam, tapi terkait dengan COVID ini ya nggak semua demam itu COVID juga gitu. Oke, sudah terjawab ya Aiza ya, terima kasih. Nah ini tentunya untuk mencegah gejala-gejala awal yang timbul ini kita harus meningkatkan imun kita ya Dokter Bintangnya. Ini bisa dong kasih tahu nih kepada pemirsa ini untuk meningkatkan imunitas tubuh kita pribadi ini seperti apa caranya Dokter? Ya. Jadi sebenarnya back to basic sebenarnya imunitas ya, makan yang bergizi, ya sayuran diperbanyak, buah, kemudian tidur yang cukup, kadang-kadang lupa ya, dokter juga lupa mungkin ya. Ya, kemudian seperti tadi kata dokter merokok, merokok itu memperlemah ya. Kemudian tentu olahraga. Seperti itu basic sekali, tapi kadang-kadang memang tak terlakukan. Kemudian tentu ya berkaitan dengan COVID, ya mungkin lebih sering membersihkan tempat-tempat kita ya, tapi mungkin bukan rumah ya. Kalau di Singapura saya lihat mereka lebih rajin membersihkan tombol-tombol lift ya mungkin, tapi karena di sana sudah banyak kasusnya juga mungkin ya. Dan tempat umum sebenarnya, tempat umum. Kemudian kalau memang kita flu pakailah masker ya, atau ya seperti itu. Kalau ada orang yang flu juga jangan terlalu dekat mungkin kita dengan dia. Tapi secara umum yang tadi yang basic, kembali ke orang tua-tua ya. Iya, nah itu tadi ya tips-tipsnya ya pemirsa ya, harus kembali kita tingkatkan imunitas tubuh kita. Oke, nah ini masih ada pertanyaan lagi nih dari audiens kita. Mungkin pertanyaan yang ketiga, silahkan yang ingin bertanya. Namanya siapa dan dari universitas mana? Nama saya Victorian Maranatha Tarigan, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Ya. Jadi saya Pak ingin bertanya, di masyarakat sendiri sudah terlanjur terjadi kelangkaan masker. Iya. Jadi, apakah tindakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan masker itu sendiri? Padahal masker itu salah satu tindakan preventif. Dan apakah masker itu sendiri efektif untuk mencegah penyebaran virus corona? Padahal yang pernah saya baca, ukuran daripada virus corona itu 0,03 mikron. Sedangkan masker N95 saja bisa filter itu 0,05 mikron. Apakah itu efektif masker? Terima kasih. Baik, terima kasih Victor ya dari USU ya Victor ya. Oke, mungkin bisa dijawab Dokter Aris untuk masalah masker ini memangnya Dokter Aris ya. Kalau untuk yang pemerintah pertama sendiri ya, gimana? Pemerintah saat ini sudah berupaya untuk menyiapkan dan mengadakan masker akibat tindakan-tindakan yang spekulan ya, kalau saya bilangnya spekulan, orang-orang yang menimbun masker dalam jumlah yang besar untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Sebenarnya kan saya sampaikan di awal tadi, masker ini bukan salah satu cara media untuk mengantisipasi terinfeksi virus corona. Ya, kuncinya adalah kebersihan. Ya, dalam hal ini mungkin kebersihan tangan ya, hand hygiene gitu ya kan. Jadi saya kira masker ini bukan menjadi salah satu cara preventif untuk mencegah corona. Ya, seperti kita ketahui, seperti disampaikan Dokter Bintang tadi, virus corona ini bisa menginfeksi kita melalui mukosa, di mata. Ya, mata. Jadi kalau kita pakai masker kan kita hanya menutup hidung dan mulut saja. Ya, kalau matanya kan tidak. Jadi kalau pakai masker sementara tangan kita kotor dan sudah terkena oleh virus yang atau droplet yang beredar bertebaran di mana-mana tadi, terus kita menyentuh mata, saya kira masker juga nggak ada guna. Iya. Ya, jadi oleh sebab itu, ayolah, marilah sama-sama kita bijak bahwa masker ini bukan salah satu cara preventif untuk mencegah virus corona tadi. Kuncinya adalah kita tetap harus menjaga kebersihan, ya, berperilaku hidup bersih dan sehat, dan menjaga kebersihan tangan saat ini dan tidak menyentuh wajah di saat-saat tertentu sebelum kita cuci tangan. Cuci tangan tadi sudah disampaikan Dokter Bintang bahwa cuci tangan ini bukan cuma sekedar cuci tangan saja gitu. Memang sebaiknya cuci tangan itu menggunakan sabun dan air mengalir. Ya, ada 6 langkah cara mencuci tangan dan selama lebih kurang 20 detik. Ya, jadi saya kira itu juga termasuk salah satu cara yang sangat ampuh. Oke, baik. Ini ya, sudah ada di samping penelpon kita. masuk. Ini Dokter Aris kita angkat dulu ya. Halo. Halo, selamat sore. Masalah Halo. biaya rumah sakit itu. Halo Bapak, maaf suaranya kurang kedengaran Bapak. Halo, Iya, Bapak dengan siapa di mana Pak? dari Perbohongan ke Selina sana.
Oke, silakan Bapak. Ini bertanya dong. Jadi kalau kami kalau pakai BPJS yang bayar bulanan, itu kenapa bayarnya beda? Apanya beda Pak? Hah? Iya, pelayanan. Pelayanannya. Tapi kita tetap bayar. Oke, Pak, kita sekarang lagi bahas virus corona, Pak. Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan tentang virus corona sendiri, Pak? Oh, oke. Halo, oke, maaf Bapak, salah sambung sebenarnya Pak, ya, ataupun topiknya ini kurang nyambung gitu ya Pak. Ya. Mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain ya. Oke, baik. Nah, ini berkaitan dengan BPJS. Untuk pengobatan corona sendiri ini di cover BPJS atau gimana nih, dokter? Oke, jadi seandainya sudah terkonfirmasi, ya, seandainya sudah terkonfirmasi bahwa seseorang ini positif virus corona, ini tidak ditanggung BPJS tapi ditanggung oleh negara. Oh gitu. Ditanggung oleh negara. Tetap ditanggung oleh negara. Kementerian atau pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota, ya. Tapi kalau belum terkonfirmasi, masih diduga suspek atau mengalami keluhan-keluhan lain, kalau memang dia anggota BPJS akan akan cover. Ya. Oke, ini sudah ada penelpon masuk. Iya, Pak. Halo Bapak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Kami di Pangkalan Susu ini. Halo. 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 Iya, Bapak dengan Bapak siapa namanya? Dengan Bapak Supratno di Pangkalan Susu. Silakan Pak Pratno. Iya, saya mau tanya. Sementara virus corona ini kan memang dari Cina. Sementara kami di Pangkalan Susu ini kan sehari-harinya berinteraksi sama orang-orang Cina di sini. Bagaimana itu, Bu? Berinteraksi dengan orang-orang Cina. Orang-orang Cina yang memang dari negara Cina atau keturunan Cina begitu? Dari negara Cina. Oke. Itu bagaimana begitu ya, Pak ya? Oke, itu saja Pak Pratno. Sementara kira-kira mereka itu apa aman untuk ini apa Bu? Oke, baik. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita ya, Pak Pratno ya. Iya. Terima kasih Pak Pratno di Pangkalan Susu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Pratno. Di Pangkalan Susu ini banyak berinteraksi dengan warga Cina, begitu dokter. Ini bagaimana, aman atau tidak? Apakah mereka semuanya itu sudah kena corona begitu? Seperti apa nih, dokter Bintang mungkin? Ya. Sebatas yang kita ketahui bahwa kalau memang dia benar dari Cina, maka dilakukan karantina ya dok. Yeah. Karantina. Jadi tidak boleh kemana-mana dulu selama 14 hari. Seperti itu kalau memang dari Cina atau Wuhan. Ya. Mungkin dokter Arif sering tambahkan dokter. Baik, jadi sebenarnya ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok orang yang dipantau, ya, istilah kita dipantau ini, ya. Jadi yang pertama adalah orang sehat dipantau. Jadi orang sehat dipantau ini adalah orang-orang yang baru pulang dari negara terpapar atau datang ke Indonesia dari negara yang terpapar, atau orang yang baru berinteraksi, berkomunikasi dan diduga sangat dekat atau kontak erat namanya dengan orang-orang yang sakit. Ya, jadi orang sehat dipantau namanya. Orang sehat dipantau ini saya kira kita cuma melihat pemantauan biasa saja. Jadi kalau memang dia baru pulang dari negara terpapar, masuk ke Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui kantor kesehatan pelabuhan itu mengeluarkan kartu namanya Health Alert Card, HAC. Jadi kartu itu diberikan kepada orang-orang tersebut dan untuk memantaunya. Ya, memantaunya, termasuk orang-orang yang tenaga kerja asing yang dari Cina. Ya, ini biasa aja, jadi tidak ada karantina, tidak ada dirumahkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah orang dalam pemantauan. Ya, yang pertama orang sehat dipantau, yang kedua orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini orang yang tadinya di kelompok 1 itu sakit. Nah, sakit sehingga dia dipantau lah. Dipantau oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan setempat di kabupaten kota. Ya, ini dipantau setiap hari dan dilaporkan secara berkala kepada petugas-petugas yang memang memonitor itu. Yang ketiga adalah
pasien yang dipantau. Nah, inilah yang di rumah sakit dirujuk kalau memang dia sudah suspek atau memang sudah terkonfirmasi. Jadi dalam hal ini kalau bapak-bapak yang di Pangkalan Susu tadi berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang yang sehat, walaupun dia datang dari Cina, saya kira bukan hal yang mengkhawatirkan gitu ya kan, selagi orang-orang tenaga kerja asing ini tidak sakit atau memang dalam proses pemantauan, atau bahkan memang orang-orang yang dari WNA ini belum pulang sama sekali dari negaranya ya kan, tidak datang ke Indonesia. Karena kalau dia datang pada saat proses saat ini terjadi situasi seperti ini, dia pasti memiliki kartu HAC tadi dan terus dimonitor, dikontrol gitu. Tapi kalau dia tidak sakit, saya kira itu nggak menjadi hal yang mengkhawatirkan. Nah, tetap aja lah berkomunikasi seperti biasa. Saya kira itu. Tidak perlu waspada yang Iya, berlebihan ya. tidak perlu terlalu berlebihan gitu, sehingga menjaga jarak. Jaga jarak ya. Yang tadi yang berkomunikasi jadi jangan dulu, nggak enak jadinya ya. Bapak-bapak yang di Pangkalan Susu kalau berinteraksi dengan warga asing yang sehat nggak apa-apa ya Pak Pratno tadi ya. Dan mungkin dari masyarakat yang lain mungkin yang ingin bertanya masih bisa kami beri kesempatan 0614150 920. Baik, halo, selamat sore. Halo Bapak. Halo, selamat sore Bu. Sore, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Badi Aritonang Bu. Baik, silakan Pak Aritonang. Ya, begini Bu, hubungan dengan banyaknya beredar sekarang masker yang dipalsukan. Bapak mohon maaf, volume televisinya dikecilkan dulu Pak. Jadi kita nggak bisa dengar jelas suara Bapak kami di sebagai sini. masyarakat belum Aritonang. mengetahui masker apa yang layak kami pakai sebagai penangkal daripada virus corona ini Bu, untuk kami pergunakan sehari-hari. Kira-kira begitu Bu pertanyaan saya Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Terima Aritonang. kasih Bu. Oke, sudah bisa mendengar dengan jelas tadi dokter? Oke, baik, silakan mungkin bisa dijawab siapa dulu ini. Dokter Aris dulu mungkin silakan. Jadi ini kita topiknya nih lebih banyak masker nih. Iya, Dok. Jadi Pak Aritonang, masker itu bukan salah satu alat mengantisipasi virus corona gitu ya. Jadi kalau Bapak sehat, Bapak nggak perlu pakai masker. Ya, jadi masker itu hanya digunakan kepada orang yang sakit ya, bukan hanya sakit corona. Jadi kalau kita ada batuk, ada ispa atau pilek, ya kita menggunakan masker lah. Tapi kalau kita sehat, Bapak nggak perlu gunakan masker ya. Jadi kalau Bapak bilang masker mana yang cocok, ya yang penting Bapak bisa melindungi saluran pernapasan Bapak seandainya Bapak memang sehat. Ya, saya kira itu aja Pak. Jadi masker mana yang cocok ya, kalau secara peruntukan saja ya, ada masker untuk bedah sendiri. Kalau sekarang ada N95 itu juga sendiri kegunaannya. Tapi kalau kita sehat, saya kira kita nggak perlu pakai masker. Baik, Dokter Bintang ada yang ingin ditambahkan? Iya, jadi kalau untuk yang bertugas di rumah sakit, kita biasanya memakai N95. N95. Apalagi memang kalau misalnya udah ada yang mau masuk ini gitu, suspek atau apa pemantauan, jadi memang petugas kesehatan memakai N95. Sedangkan orang biasa itu biasanya masker bedah itu loh yang ada hijau di luar, putihnya di dalam. Iya. Tetapi memang berkaitan dengan masker, orang sehat kalau dia pergi ke tempat yang terlalu ramai atau crowded, mungkin seperti pesawat terbang ya, yang ini atau bandara itu bisa juga digunakan. Tapi kalau misalnya hanya biasa-biasa saja, saya rasa yang sakit lah yang memakai. Kalau enggak nanti harganya tambah mahal dan tidak ada gunanya juga. Jadi masyarakat kelihatan aneh nih nanti ya Dok ya, semuanya pakai masker. Ngobrol juga semuanya pakai masker ya. Oke, baik dokter, ini segmen terakhir kita, ini mungkin himbauan ini untuk masyarakat dari Dokter Bintang dulu deh ini terkait dengan virus corona ini dokter. Iya, oke. Jadi pertama jangan panik ya, jangan panik untuk virus corona, tetapi tetap waspada karena bagaimanapun memang sedang ada ya gitu ya. Jadi tetap waspada, dan jika ada tanda-tanda yang tadi batuk, demam dan sesak,
Ya, walaupun mungkin juga belum tentu corona, boleh silahkanlah berobat seperti itu, ya. Apalagi kalau jelas-jelas ada kontak dengan orang asing yang baru datang dari negara terjangkit, atau baru kita bepergian juga dari negara yang ada kasusnya. Jadi mungkin itu seperti itu, dan kemudian tingkatkan imunitas. Ya, seperti tadi tidur yang cukup, makanan bergizi, jangan merokok, kemudian menjaga kebersihan diri, terutama tangan kita yang tadi yang cuci tangan 6 langkah dan tidak memegang-megang, kadang-kadang nggak kuat kalau nggak megang wajah ya, seperti itu mungkin. Baik, untuk Dokter Aris dari pemerintah sendiri dan Dinas Kesehatan seperti apa himbauannya? Baik, jadi kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara saya kira tetap saja waspada, tapi jangan berlebihan ya. Juga jangan panik, ya. Juga tolong tidak cepat percaya dengan informasi-informasi yang tidak benar, ya. Termasuk saat ini lagi viral nih orang memborong sembako gitu ya kan. Saya kira nggak ada hubungannya ini COVID-19 ini dengan sembako gitu ya kan. Jadi itu hal-hal yang nggak usah diikut lah. Yang ketiga, kalau memang perlu informasi, silakan hubungi call center kita. Ya, hubungin call center kita. Call center kita itu 24 jam. Ya, kalau memang kebetulan lagi ada di Medan, dekat di kantor, silakan datang ke pos kita, pos kesiagaan kita ada di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk mencari informasi yang baik. Ya, hal ini tentunya bisa menjadikan kita lebih yakin, lebih lebih pede lah menghadapi virus corona ini gitu, karena kita mendapat informasi itu dari sumber-sumber yang baik dan benar. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya nih Dokter Aris, Dokter Bintang. Mudah-mudahan ini dapat membuka wawasan untuk masyarakat di rumah untuk tidak terlalu panik, tapi harus tetap waspada ya pemirsa ya. Terima kasih juga untuk teman-teman dari mahasiswa dari berbagai universitas di sini ya. Terima kasih sudah hadir, dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Ruang Publik kali ini. Saya Aywal Finiokori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih.